Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alvin Firasi, spesialis obstetri dan ginekologi yang sedang menempuh pendidikan S3 program studi ilmu kedokteran di Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat saya tentang filsafat dan COVID-19, di mana pada video kali ini akan berjudul Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, Tinjauan Perspektif Aksiologi. Dengan pembimbing saya, Dr. Andes Muhammad Adib, MA. Sebelum kita membahas lebih lanjut, baiknya kita mengerti apa itu filsafat, yaitu berasal dari kata Yunani yang berarti philos dan sophia. Philos yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijakan, kearifan, atau pengetahuan. Sehingga bila digabung akan berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, dalam hal ini kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan ibu dari segala ilmu. Menurut filsuf terdahulu, Plato, arti filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran dan yang asli. Sedangkan Aristoteles mengartikan filsafat adalah sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya tergandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ini merupakan aspek dari filosofi, memiliki 3 area, yaitu metafisik, epistemologi, dan aksiologi, di mana metafisik ini terbagi menjadi ontologi dan kosmologi, dan ontologi ini mempertanyakan eksistensi atau perwujudan dari benda tersebut. Yang pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu COVID-19. Kemudian area kedua yaitu epistemologi, yaitu bagaimana. Jadi bagaimana COVID-19 itu ada, bagaimana COVID itu menyebar secara penularan, dan area ketiga yaitu aksiologi, yaitu untuk apa pencegahan COVID-19 ini kita lakukan. Filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat itu adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Ilmu atau sains adalah suatu bidang studi atau pengetahuan teori yang sistematik untuk menerangkan suatu fenomena dengan acuan materi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian kita masuk ke 19. Secara ontologi, COVID-19 ini apa? COVID-19 ini adalah sebuah novel coronavirus yang juga dinamai sebagai SARS-CoV-2, di mana virus ini menyebabkan gangguan pernafasan akut yang awalnya ditemukan di kota Wuhan, Cina, di mana proses penyebaran virus ini bertransmisi antar manusia ke manusia lainnya melalui droplet. Ini merupakan gejala klinis COVID-19, yaitu gangguan primer, gejalanya itu ada di pernapasan, di mana gejalanya sama seperti virus-virus lainnya, yaitu demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan sesak pernafasan. Sedangkan ada juga gangguan lain, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Jadi sekarang ini beberapa gejala pasien COVID-19 ada yang muntah dan diare. Ini merupakan penularan COVID-19, yaitu melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kemudian kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, serta menyentuh benda atau permukaan yang telah terpapar virus COVID-19. Secara epidemiologi, kita dapat lihat di sini 10 negara yang terbesar, di mana negara yang paling tinggi angka COVID-nya yaitu di Amerika Serikat dengan 28 juta penyakit, dan di Asia Tenggara yang tertinggi dipegang oleh Indonesia sebanyak 1.373.000. Di Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan pada 7,4 juta
penduduk, di mana ditemukan 1,3 juta kasus terkonfirmasi dan 37.000 dengan kasus meninggal, dan kasus aktif saat ini per 6 Maret 2021 yaitu 147.000. Secara epistemologi, proses penyebaran penyakit COVID-19 dari orang ke orang lain dipercaya yaitu melalui kontak erat secara fisik dalam jarak 1-2 meter. Penyebarannya melalui droplet, dan saat penderita COVID-19 ini batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, ataupun bernafas, disitulah produksi droplet tersebut. Di mana pencegahan COVID-19 yaitu dengan mencuci tangan secara rutin, kemudian selalu jaga jarak aman setidaknya 1-2 meter, kemudian kenakan masker, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut, kemudian saat batuk atau bersin, baiknya ditutup mulut dan hidung. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, kemudian jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Serta ini merupakan cara penggunaan masker yang benar, yaitu sebelum menggunakan masker, baiknya membersihkan tangan terlebih dahulu dengan mencuci dengan air atau alkohol 60%, kemudian pastikan masker dapat menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kemudian bila masker tidak dipakai, baiknya simpan masker dalam kantong plastik. Dan jangan menggunakan masker yang berkatup. Ini merupakan baru-baru ini sudah ada pelaksanaan di Indonesia vaksinasi COVID-19 dengan merek Sinovac, di mana ini merupakan bentuk usaha dalam pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, di mana pemberian injeksi virus yang dimatikan ini diharapkan dapat memberikan tubuh manusia pembentukan antibodi sehingga tercapai herd immunity. COVID-19 secara aksiologi adalah tujuan dari proses pencegahan ini agar penyebaran tidak semakin luas, kemudian dapat menekan angka kesakitan penyakit, dapat menekan angka kematian dari penderita COVID-19, kemudian pencegahan lebih efektif bila dibandingkan penyembuhan, dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan tingkat stres di masyarakat, serta mengurangi kepanikan akan penyakit COVID-19, di mana dapat menjadikan kabur rasionalisasi dan juga pikiran jangka pendek di masyarakat. Kesimpulannya, penyakit COVID-19 memiliki kemampuan penyebaran yang kuat dan cepat, di mana dapat menyebabkan terjadinya kondisi sakit berat sampai kematian pada penderitanya. Pencegahan penularan penyakit ke masyarakat luas adalah kunci dalam penanganan penyakit ini. Penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan, meskipun saat ini sedang diusahakan dalam penemuan vaksin untuk mencegah terjadinya kondisi sakit ataupun sakit yang berat. Saran saya tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Penggunaan aspek ontologi dan epistemologi aksiologi serta ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menemukan solusi di masa pandemi ini. Sekian dari saya, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.